Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi hari ini. Pada waktu Muslim bangkit, Islam muncul di dunia, terjadi diskusi dengan kelompok-kelompok di luar agama Islam, khususnya dengan orang Kristen di Timur Tengah sejak permulaan kebangkitan Islam di abad ke-7. Di saat mereka melakukan ekspansi itu penaklukan suatu daerah diperangi, ditaklukkan supaya tunduk di bawah Islam. Di saat terjadi ekspansi, di saat itu mereka bergaul dengan kelompok-kelompok Kristen arus utama yang ada di wilayah utaranya Arab Saudi. Pada waktu Islam itu muncul, kelompok-kelompok Kristen Arab mendukung saudara-saudara mereka, Muslim Arab, bergandengan tangan memerangi, melawan orang-orang Greko-Roma, orang-orang Yunani. Karena orang-orang Kristen Arab selama ini mengalami penindasan dari pemimpin yang sama-sama Kristen. Hanya beda pemahaman rumusan kristologi di Konsili Kalsedonia, orang-orang Kristen Arab ditindas oleh kelompok Greko-Roma, sama orang-orang Yunani Roma. Oleh karena itu begitu dari orang Muslim Arab muncul dari padang gurun, dibantu sama orang Kristen sehingga dalam waktu yang singkat Islam bisa mengusir penguasa Timur Tengah Mediterania saat itu orang-orang Greko-Roma. Pada waktu mereka bertemu, bergandengan tangan, bahu-membahu memerangi Greko-Roma, terjadi interaksi dan diskusi. Kali ini diskusinya beda situasi. Karena orang Kristen yang ditemui oleh para laskar-laskar Muslim dari padang gurun, bukan orang-orang Kristen yang ditemui Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad dan orang Muslim di Mekah. Karena orang-orang Kristen yang ada di Antioquia, di Yerusalem, di Alexandria, di Yordania, di Syria, itu orang Kristen arus utama yang sangat-sangat mapan teologi. Sedangkan orang-orang Kristen di Mekah itu bukan orang-orang Kristen arus utama, melainkan orang-orang Kristen yang bid'ah, yang diusir dari utara, dia cari tempat tidak ada yang menampung, baru dia masuk ke Mekah, karena Mekah di zaman abad ke-7 itu wilayah kebebasan beragama di dunia kuno. Kamu nyembah batu, nyembah dengklik, nyembah sembarang, dewa apapun, dibebaskan dan bisa kumpul rukun bersama-sama menyembah di Ka'bah. Jadi di dalam catatan-catatan sejarah, banyak Kristen bid'ah yang ada di Mekah. Contohnya kelompok penyembah Maria. Ada Kristen bid'ah yang diusir, ditolak gereja di abad keempat, karena mereka mengajarkan Allah mengawini Maria, Allah itu ilahi, kawin sama Maria yang insani, lahirlah Yesus, yang posisinya setengah Allah dan setengah manusia. Sekte penyembah Maria ini diusir oleh gereja-gereja di utara, lari ke Mekah, dan sekte ini di saat mereka melakukan ritualnya, dia membawa makanan, kue bundar kecil di Ka'bah, ada patung Maria, dikasih sesajen roti-roti bundar kecil. Jadi, kekristenan yang ada di Mekah, yang ditemui oleh Muhammad dan para sahabat-sahabat orang Muslim di zaman itu bukan Kristen arus utama, tapi Kristen bidat. Ada juga sekte Partepasianisme, sekte yang diusir oleh gereja, dia larinya ke Mekah, yang mengajarkan adalah Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Di saat Yesus disalib, maka Bapaklah yang disalib, Bapaklah yang menderita. Sekte ini, sekte bidat yang lari ke Mekah, diusir oleh gereja di utara. Ya. Muslim pada waktu dia keluar, dia mengalami semacam apa ya, ketidaksiapan, kaget, karena orang yang dihadapi, orang Kristen yang dihadapi berbeda kondisinya dengan kekristenan yang diajarkan, yang ditemui Salam Muhammad oleh para sahabat-sahabat Muhammad. Yang pada waktu mereka keluar ke utara, dari Arab Saudi lari ke utara, itu Kristen arus utama yang sangat-sangat mapan teologi. Mereka berdiskusi dengan kelompok Kristen arus utama yang sudah mapan teologinya. Di abad ke-7 sampai ke-10, di awal-awal kebangkitan Islam shock. Karena apa yang dia bayangkan dengan kekristenan ternyata berbeda
dengan yang nyatanya. Muhammad ketemu dengan orang-orang bidat, cara mengelawannya gampang. Tapi begitu dengan orang-orang Kristen yang arus utama, mereka mendapatkan suatu diskusi yang agak rumit karena yang dihadapi orang-orang yang sudah terbiasa dengan diskusi-diskusi teologi yang mendalam. Nah, pada waktu Muslim ketemu dengan orang-orang Kristen, muncullah diskusi bahkan perdebatan dengan pendeta-pendeta di Arab. Yang pertama kali meladeni orang Muslim berdebat mengenai teologi, Yohanes Damaskus namanya. Ini orang Arab Syria, dia dari Bani Mansur, dia punya kedudukan penting di kekhalifahan, tapi dia meninggalkan jabatannya di kekhalifahan, dia menjadi biarawan dan menjadi pembela iman terhadap serangan-serangan ulama-ulama Muslim di abad ke-7. Dia merupakan lawan debat dari ulama Muslim abad ke-7, Wasil bin Atok. Wasil bin Atok ini pendirinya Mu'tazilah. Yohanes dari Damaskus hidup di akhir abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-8. Dia orang Syria, orang Arab. Dia hidup di zaman Khalifah Al-Walid. Dan dia menuliskan buku apologetika melawan Islam. Di mana bukunya ini yang dia tulis, sekalipun dia orang Arab, dia menulis bukunya, meninggalkan bukunya di dalam bahasa Yunani. Ingat ya, semua orang Kristen di abad pertama, abad 789, itu rata-rata polyglot. Orangnya Arab, tapi mahir bisa bahasa ibunya bahasa Arab, mahir bahasa Yunani, mahir bahasa Aramaik, jadi polyglot. Jadi dari sukunya, Yohanes Damaskus ini orang Arab, tapi dari tulisannya yang dia tinggalkan ke zaman kita saat ini, itu bahasa Yunani. Dia menolak orang Islam disebut sekte Hagar atau sekte Ismail. Diskusi yang dilakukan oleh Yohanes Damaskus memegang teguh ajaran Alkitab yang diajarkan oleh Yesus, para rasul, dan bapak-bapak gereja, bahwa firman Allah telah diturunkan. Allah telah menurunkan firman-Nya, nusul menjadi manusia. Itu iman semua orang Kristen sejak abad pertama. Begitu orang Muslim datang, dia mengajarkan firman Allah itu nusul menjadi Quran di abad ke-7 oleh Muhammad kemarin. Orang Kristen, Yohanes Damaskus bilang, wah, imanmu seperti itu ya? Kita lebih dulu dari kamu, Pak. Kamu baru percaya firman Allah turun jadi buku di abad ke-7. Kami mempercayai firman Allah turun dan hadir di tengah-tengah kita dalam wujud manusia sejak abad pertama. Dalam perkembangan diskusinya lebih lanjut, Yohanes Damaskus masuk ke dalam kajian perdebatan sengit bahwa firman Allah itu kekal dan tidak diciptakan. Orang Kristen, Yohanes dari Damaskus, memegang teguh ajaran Alkitab bahwa firman Allah itu, logos itu, bersama-sama dengan Allah, tidak mungkin terpisah dari Allah dan adalah Allah. Dan firman Allah logos itu telah menjadi manusia. Begitu Yohanes Damaskus mengatakan firman Allah itu kekal, Islam membuat negasi, tidak bisa. Firman Allah yang diturunkan itu bukan kekal, itu ciptaan. Terus Yohanes Damaskus di dalam diskusinya lebih lanjut menjelaskan bahwa Allah itu Esa. Di dalam Allah yang Esa ada pluralitas. Wujud Allah itu satu, Esa. Di dalam Allah itu ada pluralitas. Allah memiliki firman, dan Allah memiliki rohnya, memiliki hayatnya, hayatullah, hidupnya. Begitu didebat sama Yohanes Damaskus tentang bahwa Allah itu Esa tetapi memiliki pluralitas di dalam diri Allah, Wasil bin Atok dan ulama-ulama sejamannya mengatakan Allah tidak punya pluralitas, ya satu ndil gitu. Yohanes Damaskus ngotot bahwa firman itu diturunkan, sebelum diturunkan dia ada dan tidak pernah merupakan suatu makhluk. Pada waktu firman itu diturunkan menjadi manusia, wujud nuzulnya, wujud inkarnasi itu ciptaan. Tetapi firman Allah yang aslinya tidak ada yang menciptakan. Dia kekal dan satu dengan Allah. Oleh karena itu Yohanes Damaskus di dalam debatnya dengan kelompok Mu'tazilah, Wasil bin Atok, dia mengatakan Yesus itu firman Allah yang berinkarnasi itu hanya ada satu. Satu pribadi tapi kodratnya ganda, firman menjadi manusia. Sehingga dia serentak ciptaan dari wujud inkarnasinya benar-benar manusia, anaknya Maria. Tetapi dilihat dari hakikat ilahinya,
Yesus adalah firman Allah yang tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Dan semua yang saya katakan di sini, di dalam PPT ini, ada di dalam buku yang saya tulis. Jadi nanti kalau ada yang belum punya, silakan beli. Karena semua materi-materi di PPT ini, semua ada di dalam buku yang saya tulis ini. Nih. Ini salah satu kutipan tulisannya Yohanes Damaskus ya. Jika Muslim, kaum Saracen mengatakan kepada Anda, bagaimana Allah bisa turun ke dalam rahim wanita? Katakan, jawablah kepada mereka. Mari kita menggunakan kitab suci Anda Al-Quran dan kitab suci saya. Baik kitab sucimu dan kitab suciku mengatakan, Tuhan memurnikan perawan Maria lebih dahulu, melebihi dari semua wanita yang lain, dan roh Allah dan firman-Nya turun kepadanya. Dan Injil, ini bunyinya Al-Quran ya, roh Allah dan firman Allah turun kepada Maria. Kalau bunyinya Injil yang saya miliki, kitab suci saja mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lihatlah, tulisan antara Quran sama Quran ini senada. Dan jika kamu, Saracen ini mesti orang-orang Muslim, meminta kepada Anda, jika Kristus adalah Tuhan, bagaimana dia makan, minum, dan sebagainya? Kalau dia memang Tuhan, bagaimana dia makan dan minum? Yohanes Damaskus bilang apa? Katakan kepadanya, ketahuilah bahwa Kristus disebut ganda dalam kodrat firman yang menjadi manusia. Tetapi keberadaannya itu satu, dia benar-benar firman yang menjadi manusia, hanya ada satu Yesus, ada satu inkarnasi dengan kodrat ganda. Terus dia katakan, firman Allah itu, dia khadim, tidak diawali, tidak ada yang menciptakan, dan itu satu esa. Bahkan firman Allah setelah inkarnasi, dia tetap esa dan tidak pernah terjadi tambahan oknum yang keempat. Jadi saat firman Allah turun berinkarnasi di dunia, Allah tetap memiliki firman-Nya, Allah tidak pernah bisu, Allah tetap ada di mana-mana dan bisa berfirman. Jadi firman Allah nuzul atau tidak nuzul, firman Allah berinkarnasi di suatu tempat atau tidak, Allah tetap esa ada di seluruh tempat, dan firman Allah menyertai Allah di seluruh tempat. Kemudian Yohanes Damaskus mengajukan pertanyaan balik kepada lawan-lawan debatnya. Firman Allah ciptaan apa bukan? Mu'tazilah mengatakan orang-orang Muslim abad pertama, abad ke-7 bilang, iya dia ciptaan. Enggak bisa. Firman Allah harus kekal dan satu di dalam Allah. Tidak mungkin dia ciptaan. Kalau kamu mengatakan firman Allah adalah ciptaan, maka otomatis Allah pernah tidak punya firman. Ini pertanyaan Yohanes Damaskus yang sama dengan pertanyaan bapak-bapak gereja di Konsili Nikea. Bapak-bapak gereja tanya sama Arius, kalau Allah pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah bisu dong. Apa yang disampaikan di Konsili Nikea disampaikan oleh Yohanes Damaskus pada waktu dia berdebat dengan orang-orang Muslim di abad ke-7-8 ini. Yohanes Damaskus menekankan bahwa Yesus, firman yang berinkarnasi itu adalah hanya ada satu inkarnasi, tidak ada dua inkarnasi, hanya ada satu Yesus. Namun dia memiliki kodrat ganda, serentak dia dibilang ciptaan, melihat wujud turunnya dia sebagai manusia dalam bentuk inkarnasi, namun serentak dia adalah khadim, bukan ciptaan, kalau dilihat dari hakikatnya sebagai logos yang satu di dalam Allah. Nih. Apakah firman-firman Allah ciptaan atau bukan? Ini akan menempatkan orang-orang Muslim dalam pertanyaan sulit. Sebab mereka ingin membuktikan kepada kita orang Kristen bahwa firman Allah adalah ciptaan. Yang mana tentu saja tidak. Orang Muslim berusaha keras ingin membuktikan bahwa firman Allah adalah ciptaan. Tentu saja itu tidak. Jika kamu mengatakan, andai kata orang Muslim mengatakan firman Allah itu khotim, kekal, bukan ciptaan, maka kemudian ia bertanya kepadamu, jika semua adalah firman-firman Allah, dan semua itu bukan ciptaan, namun demikian mereka bukan Tuhan-Tuhan, maka hendaknya kamu mengatakan bahwa Kristus, meskipun ia adalah firman Allah, tetapi ia bukan Allah.
Ini hati-hati, kalimatnya ini agak sulit. Untuk alasan ini, orang Kristen tanpa menjawab bahwa dia serentak ciptaan dan bukan ciptaan. Yesus adalah firman Allah, tetapi dia bukan Bapa. Tetapi firman Allah ini satu hakikat dengan Allah, apa yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Oleh karena itu, Yesus serentak ciptaan dalam wujud inkarnasinya, dan serentak bukan ciptaan, tidak ada yang menciptakan dia, dilihat hakikat ilahinya sebagai logos. Katakan kepada orang-orang muslim, katakan kepada mereka, saya mengaku hanya ada satu firman Allah, hipostasis, yang tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Sebagaimana kamu juga sudah mengaku bahwa kitab suci kami tidak menyebutnya firman maupun firman-firman. Ini agak sulit ya. Maksudnya begini. Yohanes Damaskus membedakan antara logos yang diterjemahkan firman Allah dengan kitab suci yang juga diterjemahkan sebagai firman-firman Allah. Kitab suci, bahasa aslinya adalah remata atau logoi, bentuk jamak dari logos. Ini adalah kitab suci, buku, ini temporal. Yang kekal itu adalah logos, yang satu dengan Allah, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua adalah logos. Tidak pernah orang Kristen mempercayai Alkitab menciptakan alam semesta, sekalipun Alkitab juga diterjemahkan sebagai firman Allah. Tapi kalau dilihat dari bahasa aslinya, Alkitab itu remata atau logoi. Alkitab nubuatan akan berakhir. Logos tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi hati-hati ya, bahasa tadi itu bahasa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, namun Yohanes Damaskus menuliskannya itu dalam bentuk bahasa Yunani, hati-hati. Di dalam tulisannya tadi dia membedakan kata logos dengan Alkitab. Logos itu hanya untuk Yesus, firman Allah yang esa, yang ada di dalam Allah. Alkitab juga disebut firman Allah, tapi bahasa Yunaninya bukan logos, tetapi rema atau logoi. Jadi hati-hati ya. Bahasa Alkitab tentang firman Allah itu bahasa aslinya ada macam-macam. Dan maknanya beda-beda. Tidak pernah ada orang Kristen percaya Alkitab yang menciptakan langit dan bumi. Hanya gara-gara Alkitab dikatakan firman Allah, maka bukankah Alkitab firman Allah? Jadi yang menciptakan langit dan bumi firman apa Alkitab? Ya tidak pernah begitu. Alkitab itu firman Allah dalam pengertian buku, dia temporal, dia baru ada setelah ditulis, dan segala nubuatan akan berakhir. Logos, kalimatullah, firman Allah yang satu di dalam Bapa, tidak ada yang menciptakan. Malah, Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh logos. Tanpa dia, tanpa logos, tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 14, dan logos menjadi manusia. Kai ho logos sax egeneto. Dan logoslah dan firman Allah menjadi daging. Ini buku Al-Milal wa Al-Nihal. Di dalam buku ini dijelaskan berbagai macam aliran bidat-bidat Islam. Bidat pertama yang dicatat oleh Al-Milal wa Al-Nihal adalah bidat Mu'tazilah. Mereka menolak apapun yang diajarkan Kristen, jadi hanya melakukan negasi. Kristen mengajarkan Allah itu esa, di dalam Allah yang esa ada pluralitas, ada sifat-sifat Allah, ada hipostasis, ada persona. Muslim menolak, Allah tidak punya sifat, tidak punya hipostasis, tidak punya persona. Firman Allah itu kekal, oh enggak, firman Allah itu ciptaan. Jadi apa yang diajarkan Kristen, direaksi sama orang-orang Muslim awal, hanya melakukan negasi. A aksen, B aksen, hanya dibalik-balik aja begitu. Orang-orang Muslim abad pertama Hijriah, Mu'tazilah, menolak bahwa firman Allah itu kekal. Menolak ada pluralitas di dalam diri Allah yang esa. Allah tidak punya pluralitas. Tidak punya hipostasis, tidak punya persona, tidak punya dalam bahasa Arabnya sifat. Sifat dalam bahasa Arab jangan disamakan dengan bahasa Indonesia ya, beda. Sifat Allah dalam teologi Arab, teologi Muslim maksudnya, itu paralel dengan hipostasis.
Beda dengan kata sifat di dalam bahasa Indonesia, itu atribut, beda. Jadi kalau Kristen mengajarkan Allah punya hipostasis, punya persona, punya oknum, ada pluralitas di dalam Allah, Muslim perdana semua hanya menolak, menegasikan Allah tidak punya hipostasis, Allah tidak punya pluralitas di dalam dirinya, Allah tidak punya sifat-sifat. Dan yang menarik, jikalau di dalam kekristenan ajaran Arius bahwa Allah itu pernah tidak punya firman, firman itu adalah ciptaan, dinyatakan sesat, ditolak. Semua bapak-bapak gereja mengatakan firman Allah kekal, yang mengatakan firman Allah adalah ciptaan kafir. Tidak pernah ajaran Arius menjadi doktrin utama Kristen, tidak pernah. Di dalam dunia Islam ini malah terbalik. Mutazilah yang mengajarkan firman Allah adalah ciptaan, ini malah menjadi teologi resmi kekhalifahan Islam mula-mula. Menarik ya? Nah, yang menarik di dalam sejarah Islam, kelompok-kelompok Muslim yang menolak doktrinnya Mutazilah bahwa firman Allah ciptaan itu dibunuhi. Kalau kita yang mengajarkan Tritunggal yang dibunuhi sama Arius, kelompok-kelompoknya Arius. Kita yang mempertahankan ajaran Tritunggal dari Yesus, murid-murid para rasul dan para murid-muridnya, yang ditindas oleh Arius karena dapat dukungan kaisar. Kalau di dalam Muslim beda. Ajaran Mutazilah yang mengajarkan firman Allah itu adalah ciptaan, ini menjadi teologi resmi, dan siapa yang melawan dibunuh semua oleh mereka. Menarik ini. Yang paling ramai membantai kelompok-kelompok yang melawan ajaran Mutazilah, kelompok-kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang menolak, yang tidak percaya bahwa firman Allah adalah ciptaan seperti ajarannya Mutazilah, yang di dalam Kristen itu ajarannya Arius, atau di zaman sekarang ini ajarannya Saksi Yehova dan Unitarian. Khalifah Al-Ma'mun melakukan pembantaian, pembunuhan terhadap kelompok-kelompok yang menolak ajaran Mutazilah. Meskipun ada khalifah-khalifah yang lain ada. Yang menarik, Khalifah Al-Ma'mun ini penghafal ahli hadis dan penghafal Al-Quran. Dia bunuh kelompok yang mengajarkan firman Allah adalah kekal. Barang siapa yang mengajarkan firman Allah itu kekal, tidak diciptakan oleh siapapun juga, dibunuh. Wasil bin Atta lawan debatnya Yohanes dari Damaskus, pendiri Mutazilah, ini loh, pandangan Mutazilah. Di dalam Al-Nilal wa Al-Nihal, halaman 39, Allah mengetahui dengan zatnya. Allah maha hidup dengan zatnya, Allah maha kuasa dengan zatnya, bukan dengan pengetahuan, kekuasaan, dan kehidupan. Semua ini adalah sifat, sedangkan sifat adalah sesuatu di luar zat. Pandangan Mu'tazilah, sifat-sifat itu di luar zat. Hipostasis di dalam pandangannya Mu'tazilah itu sesuatu yang di luar wujud Allah. Karena kalau sifat berada pada zat yang khatim, kalau sifat itu berada di dalam wujud Allah, sedangkan sifat ini merupakan hidam, sesuatu yang tidak berawal, maka ada dualisme. Ada yang kekal zat dan ada yang sifat. Jadi zat Allah itu kekal dan sifat Allah ini kekal. Kaum Mu'tazilah sependapat bahwa kalam Allah itu baru yang ada pada zatnya. Karena kalam Allah terdiri dari huruf, suara, dan tulisan. Ini pandangan Mu'tazilah. Paralel mirip dengan pandangan Arius bahwa Allah pernah tidak punya firman, firman Allah baru ada setelah diciptakan. Sebelum diciptakan firman Allah tidak eksis. Nih, Wasil bin Atta lawan debatnya Yohanes Damaskus bilang apa? Dia bilang begini, di dalam Al-Nilal wa Al-Nihal halaman 40. Pertama, menolak adanya sifat-sifat Allah. Menolak adanya hipostasis di dalam Allah seperti ilmu, kudrat, iradat, kehendak, dan hayat hidup. Pendapat dalam masalah ini pada mulanya belum begitu jelas. Maka Wasil bin Atta, lawan debatnya Yohanes Damaskus tadi, dianggap orang yang menjelaskan. Menurut Wasil bin Atta, mustahil ada dua Tuhan yang khatim dan asali.
Siapa yang mengakui adanya hipostasis yang hadim yang tidak berawal, adanya sifat yang hadim pada zat Allah, maka ia sudah mengakui adanya dua Tuhan. Tuhan itu kekal. Kalau ada dua hal yang kekal, berarti ada dua Tuhan. Oleh karena itu dia menolak hipostasis atau oknum atau pribadi dalam Allah itu kekal, karena tidak mungkin ada berapa banyak yang kekal. Ini pandangannya Wasil bin Atha. Setelah zamannya Yohanes Damaskus, kita masuk ke zaman berikutnya, Theodor Abukuro. Theodor Abukuro belajar dari Yohanes Damaskus, dia orang Irak. Theodor Abukuro baru nulis dalam bahasa Arab. Gurunya nulis dalam bahasa Yunani, Theodor nulis dalam bahasa Arab untuk orang-orang di zamannya. Bukunya Dialogue on Trinity. Dialognya antara dia dengan kelompok orang Muslim yang golongan Mu'tazilah. Ini menarik ini. Theodor Abukuro berkata, Kristus adalah Allah dan anak Allah. Kristus itu adalah firman Allah itu satu dengan Allah. Karena firman Allah satu dengan Allah, maka firman Allah itu memiliki substansi yang sama dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Sekalipun bisa dibedakan mana wujud Allah dengan mana firman Allah tetap firman Allah adalah Allah karena dia satu substansi dengan Allah. Begitu dia mengatakan Kristus adalah Allah dan dia adalah anak Allah, adalah firman Allah. Orang Muslim berkata, kalau gitu Allah memiliki anak dong. Mustahil, Allah tidak pernah memiliki anak dalam pengertian biologis. Anak Allah itu kiasan untuk firman Allah, bukan Allah beranak dan memiliki rahim bunting seperti cara pandangmu yang primitif seperti itu. Di dalam bukunya Dialogue on Trinity dikatakan, anak Allah adalah firman Allah yang melaksanakan kehendak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau Allah berfirman, jadi maka jadi. Tanpa firman, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Ini kata firman Allah. Karena firman Allah satu dengan Allah, maka firman ini satu substansi, satu esensi dengan Allah yang esa. Apa yang satu esensi, satu substansi dengan Allah yang esa? Wajib Allah. Jadi inilah yang dimaksud pengertian lebih lanjut, berbeda tapi tidak terpisahkan. Kita bisa membedakan mana wujudnya Allah, mana firman Allah, tetapi kedua ini karena ada di dalam satu substansi, tidak mungkin terpisahkan. Theodor Abukuro di dalam tulisannya mengatakan firman Allah adalah esensi yang dalam dari Allah. Artinya posisi firman itu satu dengan Allah. Inner essence of God. Dia esensi yang ada di dalam Allah. Dia tidak terpisah atau di luar terpisah dari Allah. Tidak, dia ada di dalam Allah. Oleh karena itu kalau dikatakan apakah Allah kekal? Apakah wujud Allah kekal? Ya, kekal. Apakah firman Allah kekal? Ya, kekal. Tapi karena firman Allah ada di dalam Allah dan firman Allah adalah Allah, maka tidak ada dua yang kekal. Karena kekekalan sang firman Allah itu berada di dalam kekekalan wujud Allah karena firman Allah ada di dalam Allah. Saya ulangi ya. Kalau orang Kristen ditanya, Theodor Abukuro ditanya, apakah Allah itu kekal? Ya, Allah itu kekal. Apakah firman Allah itu kekal? Ya, Allah kekal, firman Allah kekal. Berarti firman Allah adalah Allah. Ya, karena firman Allah ada di dalam Allah, satu dengan Allah. Kalau premisnya seperti ini, Allah kekal, firman Allah kekal, dan firman adalah Allah. Yang kekal ada berapa? Cuma satu. Karena apa? Allah dan firman-Nya, karena firman adalah Allah, ini hanya ada satu yang kekal. Ini akan berbeda jika kalau kita mengatakan Allah kekal, firman Allah kekal, tapi firman itu berbeda dan tidak sama dengan Allah. Ini akan repot. Ada dua entitas yang sama-sama kekal, tapi tidak satu. Tidak identik, tidak satu substansi. Ini jadi masalah nanti. Tapi iman Kristen menjelaskan, Allah dan firman Allah itu berada di dalam satu substansi esensi yang sama. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menarik ini. Theodor Abukuro di zamannya itu ketemu dengan ulama siapapun mengajarkan firman Allah ciptaan. Orang Kristen bersikeras tidak, firman Allah tidak ciptaan. Akhirnya dia menuduh orang-orang Muslim,
jangan-jangan nabinya ini nabi palsu. Muhammad ini dituduh sama Theodor ini nabi palsu. Dan dia menduga Nabi Muhammad jangan-jangan diajar oleh seorang pengikut Arius nih. Karena dimanapun saya ketemu semua ulama-ulama mengajarkan firman Allah ciptaan, firman Allah ciptaan. Jangan-jangan nabinya mereka ini nabi palsu dan diajar oleh Arius. Karena apa yang dihadapi oleh Theodor Abu Qurra, kelompok-kelompok Mu'tazilah, itu bukan barang yang baru. Ajaran firman Allah itu ciptaan sudah ada di dalam dunia kekristenan yang muncul di tahun 300-an di abad keempat. Ini loh. Jadi Theodor Abu Qurra di dalam bukunya, dia menuduh orang-orang muslim semua ini kok pada mengajarkan firman Allah ciptaan, firman Allah ciptaan. Ini pasti nabinya nabi palsu yang diajar oleh pengikut Arius. Ini tuduhannya Theodor Abu Qurra. Lanjut. Theodor Abu Qurra menekankan bahwa firman Allah berada satu substansi dengan Allah. Firman Allah satu esensi dengan Allah. Bisa dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan karena firman Allah satu esensi dengan Allah. Apa yang satu esensi dengan Allah? Wajib Allah. Jadi di dalam bukunya Dialogue on Trinity, dialog tentang Tritunggal, dia menuduh Muhammad nabi palsu yang diajari oleh teologinya Arius. Karena dia lihat semua ulama-ulama di zamannya, semua mengatakan firman Allah ciptaan-ciptaan, dia mengajarkan, wah ini pasti dipengaruhi Arius nih, jangan-jangan. Dia dari Irak, meninggal 845. Dia menuliskan kitab Al-Burhan di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Abu Raita Al-Tikrit dikutip di dalam Al-Nadim dalam bukunya Fihris. Abu Raita, lawan debatnya Abu Raita adalah ulama muslim yang namanya Abu Huzail. Abu Huzail ini muridnya Wasil bin Atta. Serangan, kita lihat ya, serangan-serangannya Muhammad Abu Raita, orang pendeta Arab dari Irak, terhadap ulama Mu'tazilah Abu Huzail. Abu Raita mengatakan kalau Allah tidak punya firman, Allah yang kamu gambarkan itu Allah yang cacat. Ini tidak lain ajarannya Arius, ajaran yang sama diajarkan oleh Saksi Yehova dan Unitarianisme, bidat-bidat yang menolak Tritunggal. Jadi ajaran bahwa Allah pernah tidak punya firman, Allah yang cacat, Allah yang bisu, itu ajarannya Arius, ajarannya Saksi-Saksi Yehova, Unitarianisme, yang muncul dalam dunia Islam dalam pandangannya teologi Abu Raita. Kalau Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya hipostasis, Allah tidak punya roh, maka Allah yang kamu gambarkan, Allah yang mati, ini serangan-serangan Abu Raita kepada Huzail. Jadi kalau kamu mengatakan Allah tidak punya pluralitas di dalam wujudnya yang esa, Allah tidak punya hipostasis, tidak punya nyawa, tidak punya rohnya, tidak punya firman, ajaranmu itu menggambarkan Allah yang begitu-begitu rusak, begitu buruk. Lihat ya. Ini tulisannya Abu Raita. Marilah kita bertanya tentang yang esa, Al-Wahid, yang sangat enteng diucapkan mereka. Yang penting Allah itu esa, Allah esa. Sangat enteng, gampang sekali mereka ngomong Allah itu esa. Bahwa mereka mungkin menjelaskan apa yang mereka percaya dalam iman tentang dia. Mungkin kamu berusaha menjelaskan tentang imanmu tentang dia yang kamu bilang dengan entengnya esa, esa, esa. Dalam menghadapi perbedaan yang mereka rasakan dari kata-kata. Yang keluar dari mereka sendiri, perubahan yang mereka buat. Sang pencipta yang mereka katakan sebagai hidup atau hayat, dan berbicara, menjadi mati, dan tidak memiliki kehidupan, dan tidak ada firman. Begitu mereka mengatakan tidak ada sifat-sifat di dalam Allah, Allah tidak punya sifat hidup, tidak punya sifat berbicara, tidak punya sifat berbicara, maka otomatis kamu sudah menggambarkan dia menjadi mati, tidak punya kehidupan, dan tidak memiliki firman. Nih, tulisannya Abu Raita. Karena jika Allah tidak memiliki hipostasis, tidak memiliki sifat firman atau kalimah, maka sama dengan mengatakan Allah tidak punya firman. Jika percaya Allah tidak punya hipostasis, tidak punya sifat roh
hayat, Roh Kudus itu hayat Allah, sama saja dengan mengatakan Allah tidak punya kehidupan. Nah, jadi serangannya Abu Raita ini menyerang menekan Islam, atau lebih tepatnya orang Islam yang berpaham Mu'tazilah. Ini sangat membingungkan. Orang-orang Muslim di abad ke-7 sampai 10 sedang menghadapi orang Kristen arus utama yang tidak sesederhana seperti yang ditemui oleh Muhammad dan para orang-orang Muslim di zaman abad ke-7. Nih. Abu Raita menjelaskan lagi apa yang diimani di Konsili Nikea, apa yang diimani oleh bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua, ketiga, apa yang diajarkan oleh Yesus bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berada di dalam satu nama, satu substansi, satu ousia. Dihilangkan salah satu, gambaran kita tentang Allah yang esa itu akan menjadi rusak. Allah tidak sempurna lagi. Di hadapan Allah kita tidak bersalah dari tuduhan tiga Tuhan. Sebaliknya dengan kita berkata Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita ingin tidak lebih daripada memberi substansi pertanyaan bahwa Allah itu hidup dan berbicara. Jadi esensi dari Tritunggal yang ditulis sama Abu Raita sebagai jawaban dan serangannya ke orang Muslim, dia ingin mengatakan esensi dari Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus itu esa, maksudnya Allah itu satu, dia hidup dan dia bisa berkata-kata, berfirman. Hilangkan salah satu, ini gambaran Allah yang esa menjadi rusak, Allah tidak lagi sempurna. Lawannya Abu Raita, Abu Zail, dia membantah serangan-serangannya Abu Raita. Di dalam Al-Milal wa Al-Nihal dikatakan, kalau mengakui sifat itu ada pada zat, kalau mengakui hipostasis itu ada pada ousia, kalau mengakui persona itu ada di dalam substansi Allah, sama saja mengakui oknum-oknum ketuhanan dalam ajaran Nasrani, atau sekurangnya dikatakan sifat itu adalah hal. Jadi dia menolak bahwa Allah tidak memiliki sifat. Tidak ada itu sifat kalam, tidak ada itu sifat al-iradah, tidak ada sifat wujud, tidak ada sifat hayat, tidak ada. Kalau kita mengakui Allah memiliki sifat-sifat, itu sama aja kita mengakui doktrinnya Kristen dong, yang mengatakan Allah itu punya hipostasis, punya sifat firman, punya sifat Roh Kudus atau hayat. Jadi oleh karena itu dia mengatakan kami Islam Mu'tazilah berbeda dengan Kristen. Kamu mengajarkan ada pluralitas di dalam wujud Allah yang esa, tidak. Allah tidak punya pluralitas, Allah tidak punya sifat-sifat di dalam wujudnya, tidak ada sifat-sifat. Ini ajarannya Mu'tazilah. Bapak-bapak Timur Tengah di abad 7 sampai 10 yang lain, ada Timotius, dia berdiskusi dengan Khalifah Al-Mahdi. Khalifah manggil Timotius Al-Awal. Timotius pertama dipanggil ke Khalifahan, ditanya, wahai Timotius, kenapa kalian menyembah tiga Tuhan? Kenapa Anda menyembah triteisme? Timotius Al-Awal, patriark ortodoks Syria Timur, dia bilang apa? Wahai yang mulia, siapa yang mengatakan kepadamu kami orang Kristen menyembah tiga Tuhan yang berbeda-beda? Siapa yang mengatakan kepada kamu kami orang Kristen menyembah triteisme, tiga Allah yang terpisah-pisah yang berbeda satu sama lain? Tidak ada seperti itu. Singkat cerita saya ringkas ya. Timotius dalam dialognya dengan Khalifah Al-Mahdi, bukunya sudah ada di dalam bahasa Indonesia, dia mengatakan Allah dan firman-Nya itu satu. Firman Allah itu menyertai Allah sejak kekal, dia tidak pernah diciptakan. Demikian Roh Kudus, rohnya Allah, hidupnya Allah, itu satu di dalam wujud Allah yang esa. Jadi kalau Anda, Khalifah, mengatakan kami menyembah tiga Tuhan yang terpisah-pisah, itu keliru. Karena di mana ada Allah, Allah yang esa itu memiliki firman dan memiliki hidupnya, memiliki rohnya. Tidak pernah kita bayangkan Allah sendiri, pertama. Firman Allah, Allah yang kedua, terpisah. Allah yang ketiga adalah roh Allah, hidupnya Allah di sebelah sini. Tidak seperti itu. Ini bukunya dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh diterjemahkan
oleh Bambang Nursena, dialognya Timotius Al-Awal dengan Khalifah Al-Mahdi. Bagaimana ada kesalahpahaman orang Muslim yang menganggap Tritunggal Triteisme dijelaskan dibantah oleh Patriark Timotius Al-Awal, pemimpin gereja Timur, gereja Syria Timur. Dia menjelaskan Tritunggal tidak seperti yang Anda bayangkan, Khalifah. Tritunggal itu Allah yang Esa, di dalam Allah yang Esa berdiam kekal firman-Nya dan berdiam kekal roh-Nya. Tidak pernah diajarkan dalam kekristenan Allah wujudnya di sini, firman Allah terpisah wujudnya di sini, hidupnya Allah, rohnya Allah terpisah di sini. Tidak pernah seperti dan tidak pernah diajarkan dan bukan seperti itu Tritunggal. Tapi masalahnya buku ini sudah tidak diterbitkan lagi dan belum dicetak ulang. Jadi kalau Anda teman-teman ada yang menginginkan buku ini, tolong nunggu kalau saya dapat kabar dari Pak Bambang Nursena ini sudah dicetak, saya akan kabari. Pemimpin Mu'tazilah yang lain, Abu Musa Al-Masdar atau Masdar. Dia mati-matian menolak ajaran Kristen. Kristen mengatakan firman Allah kekal, dia menolak mati-matian. Tidak bisa. Yang betul firman Allah itu tidak kekal, dia baru ada setelah diadakan. Dia diciptakan, dia memiliki awal, dia diawali oleh waktu. Abu Musa, salah satu tokoh Mu'tazilah yang lain, dia mengatakan, jika Al-Quran itu dikatakan kekal, maka ada dua yang kekal dong, Quran dan Allah. Ini pandangannya Abu Musa. Kalau Al-Quran dikatakan kekal, Al-Quran itu bukan ciptaan, dia tidak pernah diciptakan, dan Allah juga bukan ciptaan, tidak pernah diciptakan, berarti ada dua yang kekal dong, Quran dan Allah. Oleh karena itu Abu Musa mengatakan tidak mungkin Quran atau firman Allah itu kekal. Firman Allah wajib ciptaan, yang kekal hanya Allah. Selain itu, semua adalah ciptaan. Karena Quran dan Allah keduanya berbeda. Kalau keduanya ini sama-sama kekal, berarti ada dua yang kekal dong. Ini logikanya masuk ini, logikanya Abu Musa. Anda baca di dalam Al-Milal wal Nihal halaman 59 ya. Karena menurutnya, jika Al-Quran dikatakan kekal, berarti ada dua hal yang kekal, yaitu Allah dan Quran. Dan Abu Musa atau Masdar menolak, mengkafirkan orang yang memakai gelar sultan. Ini pandangannya Abu Musa. Tidak mungkin Quran, firman Allah itu kekal. Karena kalau Quran kekal, berarti ada dua. Allah kekal dan Quran kekal. Berarti bukan monoteisme lagi dong, bukan tauhid berarti. Ini ada satu ulama lain, ulama Mu'tazilah, yang saya akui ulama ini, menurut sudut pandang saya, dia jujur. Demi mendukung pandangannya kaum Mu'tazilah bahwa firman Allah itu kekal, dia menggunakan dalil seperti ini. Bahwa di dalam surah An-Nisa surah keempat nomor 171, aku temukan di dalam kitabullah, kalamullah, bahwa Quran itu adalah firman Allah itu adalah ciptaan. Ini loh ayatnya. Saya temukan dalam kitabullah satu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah ciptaan. Firman-Nya, Al-Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan firman-Nya. Sekarang dia bertanya, kalau Isa yang disebut firman Allah dikatakan ciptaan, mengapa Al-Quran bukan ciptaan? Kalau Yesus bagi orang Muslim, dia kan firman Allah. Dikatakan Yesus itu firman Allah dan dia adalah ciptaan, kenapa Al-Quran dikatakan sesuatu yang kekal? Orang Quran dan Yesus sama-sama ciptaan. Nangkep nggak? Yesus menurut Al-Quran itu kalimatullah, firman Allah. Yesus ciptaan, firman Allah ciptaan. Kenapa Al-Quran dikatakan dia kekal? Orang Al-Quran juga firman Allah. Ya kan? Jadi kalau mengatakan Yesus ciptaan, maka harus sama, tidak boleh standar double. Yesus firman Allah ciptaan, maka Quran firman Allah juga ciptaan. Kalau kita mengatakan Yesus firman Allah khatim, tidak berawal, dia kekal, maka firman Allah
Quran juga khatim, tidak berawal. Dia melakukan dalilnya semacam ini. Dia menerapkan suatu standar yang dipakai untuk Islam dan juga untuk Kristen. Jadi Yesus disebut firman Allah. Kalau Yesus firman Allah dikatakan ciptaan, kenapa Al-Quran tidak? Al-Quran juga dikatakan ciptaan, Al-Quran juga dikatakan firman Allah. Kalau Yesus bukan ciptaan, Al-Quran bukan ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, maka Quran adalah ciptaan. Nah, jawabannya si dalilnya Jahim Ibnu Safwan yang menyulitkan itu, akhirnya dijawab oleh Ibnu Hambal. Ibnu Hambal ini gurunya Imam Bukhari, ahli hadis, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud. Ibnu Hambal bilang, Yesus dikatakan ciptaan karena Yesus menggunakan kata kalimat. Sedangkan Al-Quran bukan ciptaan, Al-Quran itu khatim, kekal, karena Al-Quran itu menggunakan kata kalam. Ini jawabannya Ibnu Hambal untuk menjawab dalilnya Jahim Ibnu Safwan. Terus terang, saya sudah bedah dalilnya Ibnu Hambal di dalam buku saya. Ini argumentasi asal-asalan. Jawabannya Ibnu Hambal ini jawaban asal-asalan karena dia kebingungan menjawab argumentasinya ulama Mu'tazilah Jahim Ibnu Safwan. Saya akui memang kalimat dan kalam di dalam Kristen itu berbeda. Tetapi di dalam Kristen Arab, kalimat itu adalah terjemahan logos. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, fil badi kana kalimah, pada mulanya adalah kalimat, pada mulanya adalah firman, an arke en hologos. Jadi kalimat di dalam Kristen itu terjemahan dari logos. Fil badi kana kalimah, wa kana kalimah indallah, wa kana kalimatullah. An arke en hologos, fil badi kana kalimah, pada mulanya adalah firman. Logos, kalimat, itu firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tapi masalahnya, logos atau kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, Quran bahasa Arab, ini adalah firman Allah yang satu di dalam wujud Allah, yang satu di dalam substansi atau esensi Allah, yang menciptakan alam semesta. Jadi kalimat di dalam perspektif Kristen, kalimat atau logos itu tidak pernah diciptakan oleh siapapun juga, karena dia satu menyertai Allah kapanpun dari kekal sampai kekal. Kalau kalam di dalam bahasa Arab yang dipakai orang Kristen itu itu memang ciptaan, karena kalam itu terjemahan dari rema, remata atau logoi, yang artinya adalah buku atau kitab suci. Mazmur itu kitab suci, baru ditulis setelah Daud mendapatkan ilham roh untuk menuliskan suatu syair. Segala nubuatan akan berakhir. Kitab suci bisa sobek, bisa rusak. Ini benar-benar firman Allah dalam pengertian kitab buku temporal. Jadi kalimat di dalam perspektif Kristen itu firman Allah yang kekal, tetapi kalam dalam bahasa Kristen Arab itu adalah kitab suci atau buku. Jadi argumentasinya Ibnu Hanbal tidak sesuai dengan perspektif Kristen. Benar kalimat dan kalam berbeda. Tapi kalimat di dalam Kristen itulah yang kekal, kalam itu yang temporal. Di dalam Islam ini beda lagi. Jikalau Ibnu Hanbal membedakan antara makna kalimat itu adalah ciptaan seperti katanya tadi, dan kalam ini adalah kekal karena kalam dipakai untuk Quran, saya katakan Ibnu Hanbal tidak jujur. Karena di dalam Al-Quran, baik kalimat maupun kata kalam, kedua-duanya dipakai untuk Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran tidak hanya menggunakan kalam untuk Al-Quran, tapi kata kalimat pun, istilah kalimat dipakai juga untuk Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am nomor 114-115, la mubadila lil kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang mengubah kalimatnya. Maksudnya mengubah kalimatnya siapa? Mengubah Al-Quran. Jadi kalimat di dalam surah Al-An'am 114 itu arahnya adalah Quran. Quran adalah kalimat Allah di dalam ayat ini. Di dalam surah Al-Ahraf 158, yu'minu billahi wa kalimatihi.
berimanlah kepada Allah dan kalimatnya. Maksudnya kalimatnya adalah Al-Quran. Jadi di dalam ayat yang kedua ini pun, Al-Quran dikatakan dalam istilah kalimat. Jadi baik kalimat dan kalam, dua-duanya dipakai untuk Al-Quran. Jadi dalilnya Ibnu Hambal itu menjadi bumerang. Karena Ibnu Hambal membuat suatu dalil, kafirlah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, barang siapa yang mengatakan Al-Quran baru ada setelah diciptakan, kafir. Nah, masalahnya, istilah kalimat juga dipakai untuk Al-Quran. Jadi kafirlah yang mengatakan kalimat untuk Al-Quran adalah makhluk. Nah, kan logikanya? Jadi, dalilnya Ibnu Hanbal itu dalil yang menjadi bumerang kepada dirinya sendiri. Jadi di saat dia membedakan antara makna kalimat dan makna kata kalam, itu sesuatu yang dalil argumentasi salah-salah. Karena kedua-duanya di dalam Islam dipakai bersama untuk Al-Quran. Jadi kafirlah Al-Quran, kalimat, Al-Quran adalah ciptaan, kafir. Kena dirinya sendiri. Jadi dalilnya Ahmad Ibnu Hambal yang dipakai oleh kelompok-kelompok polemikus muslim, hati-hati. Dalilnya Ahmad Ibnu Hambal kalau dibedah, dia tidak cocok dengan perspektif Kristen, karena di dalam perspektif Kristen memang antara logos dengan rema dibedakan. Logos itu kalimat, dia firman Allah yang menciptakan alam semesta, dia yang menjadi manusia, dia kekal. Rema, kitab suci buku, ini temporal. Di dalam Islam, baik kalimat maupun kalam, dua-duanya dipakai untuk Al-Quran. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafirlah yang mengatakan Quran adalah ciptaan, kafirlah yang mengatakan Al-Quran baru ada setelah diadakan. Begitu ada ayat Al-Quran yang mengatakan Al-Quran dengan menggunakan istilah kalimat, gimana? Dalilnya menghantam diri sendiri. Jadi, dari tingkat kejujuran saya melihat bahwa dalilnya Jahim Ibnu Safwan jauh lebih jujur. Ini ya, kita lihat sejarah sedikit. Di saat Islam itu menguasai Timur Tengah, teologi Islam resmi pertama di dalam kekhalifahan Islam itu Mu'tazilah. Ini resmi ini. Dia menjadi teologi negara, teologi kekhalifahan sampai pertengahan dinasti Abbasiyah. Dia menjadi apa ya? Masa gilang gemilangnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun membuat suatu aturan, ulama siapapun yang menolak mengatakan Al-Quran, tidak percaya Al-Quran adalah ciptaan, tidak boleh meriwayatkan hadis. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah manapun yang mengatakan Al-Quran itu khadim, dilarang meriwayatkan hadis. Bahkan bisa dibunuh dan dipenggal. Di dalam Thoriq Al-Khulafa, halaman 377, dia mengatakan, ini argumentasinya Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah yang hafal Al-Quran dan ahli hadis. Jalaluddin Asyuti mengakui bahwa sekalipun Khalifah Al-Ma'mun ini Mu'tazilah, dia Khalifah yang sangat hafal Al-Quran dan ahli hadis. Ini, kita baca ya. Oleh sebab itulah mereka menyatakan bahwa makhluknya, maksudnya Al-Quran, bersifat qadim. Dan Allah tidak menciptakannya. Padahal Allah berkata, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Semua orang tahu apapun yang Allah jadikan adalah merupakan ciptakan. Merupakan ciptaannya, dengan demikian dia adalah makhluk. Ini argumentasinya Khalifah Al-Ma'mun. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu bersifat qadim, dia itu tidak berawal, dia kekal,
itu bertentangan dengan firman Allah, katanya Khalifah Al-Ma'mun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus Khalifah Al-Ma'mun bilang apa? Semua orang tahu bahwa apapun yang Allah jadikan adalah merupakan ciptaannya, dan dengan demikian dia adalah makhluk. Nih, dia kasih lagi ayat yang lain. Ini argumentasinya Khalifah Al-Ma'mun. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Allah telah menyusun kitabnya dengan rapi dan menjelaskannya. Dengan demikian maka dialah pencipta Al-Quran. Nah, ini argumentasinya Khalifah Al-Ma'mun. Kalau Allah yang menyusun kitabnya dengan rapi, maka Allah lah yang menciptakan Al-Quran, katanya Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan dia memberikan instruksi yang nggak main-main. Kalau ini ya, saya garis bawah ini. Oleh sebab itu, panggillah dia kepadamu. Jika dia mengatakan tobatnya, kalau ada orang yang mengajarkan bisir ini ya, mengajarkan Alkitab, Al-Quran itu khadim, tidak berawal, kekal, panggil untuk menyatakan tobat. Kalau dia tobat, sebarkan tobatannya itu, dan jika memaksa untuk terus, dan sebarkan pernyataan tobatnya itu kemana-mana. Jadi kalau orang yang mengajarkan Quran itu kekal, panggil, dan paksa dia menyatakan tobat untuk mengimani Quran itu ciptaan. Kalau dia sudah mengimani Quran itu ciptaan, sebarkan pernyataannya kemana-mana. Dan jika memaksa terus untuk melakukan kemusyrikan dan kekafiran, jika orang yang mengajarkan Quran itu tetap ngotot bahwa Quran itu kekal, tidak diciptakan, dia khadim, dia kekal. Quran bukan makhluk, Quran tidak pernah diciptakan oleh siapapun. Baca. Maka penggalah kepalanya dan kirimkan kepadaku. Demikian pula dengan Ibrahim Al-Mahdi, ujilah dia. Jika dia mengatakan Quran itu makhluk, kalau mengatakan Quran itu ciptaan, diawali oleh waktu, biarkan dia. Namun kalau menolak, penggal kepalanya. Pembantaian kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu masih berlangsung sampai Khalifah Al-Wastiq bila. Jadi setelah Al-Ma'mun meninggal, khalifah-khalifah penerusnya masih mengejar-mengejar dan membunuh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pembantaian terhadap Ahlussunnah wal Jamaah baru berakhir di zaman Khalifah Mutawakkil Al-Ala. Dari sejarah yang barusan saya ceritakan, kita lihat enggak bahwa apa yang diajarkan Kristen menimbulkan reaksi dari Islam. Islam menegasikan. Kristen mengajarkan A, Islam mengajarkan B, mengajarkan A aksen. Kristen mengajarkan doktrin B, Islam awal Mu'tazilah mengajarkan B aksen. Dan pengaruh kekristenan terhadap Mu'tazilah ini diakui oleh banyak orang. Bukan saya mengada-ada, lihat. Jais, ini orang-orang Mu'tazilah mengatakan gara-gara Kristen berdebat seru dengan orang Muslim, membangkitkan iman Muslim untuk mempertahankan iman Islamnya. Ini kalimatnya Jais. Ini orang Katolik, penulis sejarah filsafat dalam Islam. Di halaman 21 dia bilang, Wasil bin Atta menyetujui ajaran Kristen tentang kemauan bebas. Wasil bin Atta menyetujui tentang free will. Agaknya free will yang disetujui oleh Wasil bin Atta ini pengaruh dari diskusinya Wasil bin Atta dengan Yohanes dari Damaskus. Yang menarik ini ya, menarik buku ini. Anda bisa beli di online. Ini bukunya Imam Asy'ari, Al-Ibana. Anda bisa beli di online, ini harganya murah. Imam Asy'ari mengakui di halaman 95 di buku ini bahwa Mu'tazilah dipengaruhi ajaran Kristen. Saya sudah kutipkan di dalam buku saya ini.
kesamaan ide-ide sebagaimana orang Kristen itu diadopsi oleh kelompok Mu'tazilah. Ini pernyataannya Imam Asy'ari, saya masukkan di dalam buku saya Al-Ibana halaman 95. Anda bisa lihat nanti ya. Selain Imam Asy'ari, Abu Lubabah Husain, di saat dia menulis tentang pemikiran-pemikiran hadis Mu'tazilah, dia akui jujur bahwa Mu'tazilah mendapat pengaruh pemikiran-pemikirannya dari pemikiran teologi Yahudi, Nasrani, filsafat Yunani, dan agama-agama yang lain. Abu Lubabah Al-Husain dalam bukunya tentang hadis Mu'tazilah mengakui ada pengaruh agama Kristen. Umar Hasim, buku ini saya pakai menjadi salah satu kutipan di dalam buku saya. Semua buku ini ada di dalam buku saya, itu kutipan-kutipannya. Ini buku saya. Umar Hasim mengatakan, pada masa Syam, pada waktu masanya Syria dapat dikalahkan oleh orang Islam, Saint John Damaskus, Yohanes dari Damaskus, dan Theodor Abu Quro dalam pemerintahan Umayyah sebagai bapak-bapak gereja Timur Tengah selalu berdebat tentang kemerdekaan kehendak, iradah itu kehendak. Apakah manusia itu mempunyai kemauan yang dikendalikan Allah atau bebas? Juga mengenai soal-soal takdir, ikhtiar, dan soal-soal tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dalam bahasa Arab maksudnya soal-soal tentang hipostasis atau persona dalam Allah. Pikiran-pikiran dari kaum Nasrani ini kemudian diambil oleh kaum Mu'tazilah. Cara berpikir kaum Nasrani ini ditiru sehingga diterapkan dalam urusan sifat-sifat Tuhan dalam agama Islam. Orang Masehi, orang Kristen yang bernama Saint John of Damascus, inilah orang Mu'tazilah mengambil teori bahwa Tuhan adalah zat yang baik, menjadi sumber segala kebaikan dan tidak dapat mengerjakan keburukan. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang bisa menimbulkan bilangan. Tuhan tidak mempunyai hipostasis yang bisa menimbulkan keberapa banyak Allah, tidak bisa. Manusia bebas berbuat dan memilih. Oleh karena manusia memiliki kehendak bebas, maka manusia harus bertanggung jawab atas semua keputusannya. Ini tulisannya Umar Hasim. Banyak lagi. Di dalam halaman lagi, kutipan-kutipan Umar Hasim bahwa mengatakan Mu'tazilah, teologi Islam yang resmi di dalam kekhalifahan Islam, dipengaruhi agama Kristen, itu banyak sekali kutipannya di dalam bukunya Umar Hasim. Bahkan bukan buku teologi, buku sejarah pun. Di dalam buku sejarah Islam pun, ahli sejarah Yusuf Al-Is, penulis buku dinasti Umayyah, dinasti Islam yang pertama, mengatakan hal yang sama, bahwa Mu'tazilah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Kristen. Di saat mereka berdebat, berdiskusi, maka mereka dipengaruhi pikiran-pikirannya dengan argumentasi-argumentasi orang-orang Kristen. Ini ya, siapa besar? Ada. Pandangan mazhab yang pertama tersebut cocok dengan kondisi di daerah tersebut. Karena mereka bertetangga dengan orang-orang Kristen dan berbaur dengannya. Baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Kedua pihak, Kristen dan Islam, sering mengadakan debat dan dialog. Orang-orang Kristen mendebat kaum Muslim bahwa Isa yang merupakan kalimat Allah adalah Allah itu sendiri. Maksudnya kalimat Allah itu satu dengan Allah, yang satu dengan Allah, yang satu substansi, yang satu esensi dengan Allah, wajib Allah. Firman adalah Allah. Ini ajaran Kristen. Sebagaimana kalam Allah, kalamullah merupakan kalam zatnya. Untuk itu, karena di debat diserang sama orang-orang Kristen di Timur Tengah, kaum Muslim berupaya membalas orang-orang Kristen yang berdebat dengan orang Muslim dengan mengatakan negasinya, bahwa kalam Allah berbeda dengan zat Allah. Jadi kalam Allah itu berbeda dengan zat. Kalam Allah, kalamullah, adalah makhluk ciptaan. Oleh karena itu, Isa yang adalah firman Allah juga makhluk dan bersifat baru. Dan Isa tidak mempunyai ketuhanan sedikit pun. Nih. Yusuf Al-Is, ahli sejarah, mengakui perdebatan di kebangkitan Islam abad ke-7 sampai abad ke-10 di masa-masa jayanya Mu'tazilah memberi pengaruh terhadap teologi Mu'tazilah. Dia nulis di buku yang kedua, dia bukan hanya nulis satu kali,
Tadi itu kan buku dinasti Umayyah. Dinasti Khalifahan Islam yang pertama. Umayyah, dinasti Umayyah diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti yang kedua. Di dalam bukunya yang kedua, Yusuf Al-Is ahli sejarah mengulang pernyataan yang sama, bahwa pengaruh peradaban Nasrani itu mempengaruhi dunia Islam. Nih, di dalam bukunya dia nulis suatu sebab, pengaruh peradaban Nasrani. Yusuf Al-Is mengakui bahwa peradaban Kristen mempengaruhi doktrin, teologi, dinamika di dalam teologi Islam. Bahkan dia bilang, bukan hanya teologinya, gaya hidup kerahiban, gaya hidup membiara, itulah yang mempengaruhi aliran-aliran tasawuf. Orang Kristen ada yang nyepi di padang gurun, berdoa, berpuasa, menjauhi keduniawian, menjauhi hawa nafsu, hanya berdoa, berpuasa, membaca Alkitab. Orang-orang saleh dan orang-orang sakti, ini orang-orang biara-biara di padang gurun, orang-orang sakti. Sekali ngomong terjadi, hati-hati orang-orang semua rahib-rahib ini. Pola kekristenan membiara yang hidupnya selibat menjaga kesalehan, ini mempengaruhi aliran-aliran tasawuf. Bahkan ulama-ulama zaman sekarang mengakui Mu'tazilah sekalipun dia dinyatakan bidat, dinyatakan bid'ah, tapi dia berjasa di dalam dunia Islam. Syekh Mustafa Al-Ghurabi, salah satu guru Fakultas Syariah di Mekah, dia mengatakan, tanpa Mu'tazilah, tanpa aliran bidat ini dalam Islam, Islam tidak mampu menahan serangan dari serangan-serangan pertanyaan orang-orang Kristen. Dan saya kutip tulisannya Mustafa Al-Ghurabi, guru besar Fakultas Syariah di Mekah, tentang pengakuannya Syekh Ali Mustafa Al-Ghurabi, Mu'tazilah itu berjasa, kutipannya saya tulis di sini, dalam buku saya. Dari uraian ringkas ini dapat diketahui ajaran-ajaran dasar kaum Mu'tazilah dalam lapangan teologi Islam. Jika sekiranya tidak ditakdirkan bahwa kaum Mu'tazilah bangkit untuk membela Islam, ilmu kalam dengan kekayaannya yang besar itu tidak muncul dan tidak akan sanggup membela Islam dari serangan-serangan orang luar, dari orang-orang Kristen maksudnya ini. Terhadap usaha-usaha kaum Mu'tazilah yang patut disyukur itu, kita hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Harun Nasution ngutip pandangan ulama lain, Ahmad Amin. Ahmad Amin dikutip oleh Harun Nasution bahwa Mu'tazilah ini berjasa karena Mu'tazilah lah yang sendirian memikul beban terhadap serangan dari lawan-lawan Islam, menghadapi serangan perdebatan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Bahkan Ahmad Amin mengatakan di dalam bukunya yang dikutip oleh Harun Nasution, hanya Allah lah yang mengetahui bahaya apa yang akan menimpa hilang. Inilah kelanjutannya bunyinya begini, hanya Allah lah yang mengetahui bahwa apa yang akan yang menimpa umat Islam seandainya Mu'tazilah tidak ada. Jadi kalau Mu'tazilah tidak muncul di dunia, kita nggak tahu mau jadi apa Islam itu kok diserang sama orang-orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan yang filsafatnya tinggi, teologinya mapan. Saya tidak bisa membayangkan kira-kira Islam menjadi apa ya kalau nggak ada Mu'tazilah. Ini tulisannya Ahmad Amin yang dikutip dalam bukunya Harun Nasution, yaitu Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah, halaman 58. Harun Nasution mengutip Ahmad Amin dari kitab Al-Nasyar, halaman 583. Dari paparan sejarah tadi, bagaimana bapak-bapak gereja di Timur Tengah mempertahankan doktrin Tritunggal terhadap Islam, Islam diserang balik sama bapak-bapak gereja, kita melihat bahwa Mu'tazilah ini bandel. Diberitahu Allah Tritunggal itu bukan tiga Allah yang terpisah-pisah. Tritunggal itu Allah yang esa, di dalam Allah yang esa ada firman dan ada hidupnya Allah, keilahian Allah itu hidup. Allah kita bukan Allah yang mati.
Tapi mereka dablek terus aja mengulang-ulang kekeliruannya berkali-kali dari abad ke-7 bahwa Tritunggal itu adalah 3 Tuhan yang terpisah-pisah. Padahal sudah dijelaskan oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya paparkan. Tidak mungkin Allah terpisah dengan firman-Nya. Tidak mungkin Allah itu wujudnya Allah terpisah dengan rohnya. Di mana ada Allah yang esa, selalu satu dengan firman dan rohnya. Tidak mungkin terpisah-pisah seperti yang kamu bayangkan. Tapi Mu'tazilah ini ya, mungkin dalam bahasa Jawanya itu mundurisin. Malu untuk mengakui kekeliruannya. Jadi, dimanapun mereka selalu mengatakan, Tritunggal adalah 3 Allah yang terpisah-pisah yang disembah orang Kristen. Itu fitnah yang diulang-ulang oleh kelompok Mu'tazilah. Tritunggal tidak seperti itu. Jadi pada dasarnya Mu'tazilah itu hanya merupakan pembalikan lawan dari apa yang diajarkan orang-orang Kristen. Kristen mengajarkan Allah itu kekal, dibalik. Enggak, Allah itu, firman Allah itu ciptaan. Firman Allah itu kekal, dibalik sama orang-orang Mu'tazilah. Enggak, firman Allah itu ciptaan. Kristen mengajarkan Allah itu esa, di dalam Allah yang esa ada 3 pribadi, ada pluralitas di dalam wujud Allah yang esa. Dibalik sama orang Mu'tazilah. Enggak, Allah tidak punya sifat, tidak punya hipostasis. Di dalam Allah yang esa tidak ada pribadi-pribadi. Jadi yang namanya hipostasis atau sifat atau uknum itu tidak ada di dalam Allah. Allah itu satu ndil, satu mutlak, tidak punya pluralitas di dalam diri Allah. Tapi ingat ya, kata sifat Allah di dalam teologi Arab, teologi Islam, itu padanannya hipostasis tidak sama dengan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Beda. Agak berbeda. Sifat Allah di dalam bahasa Arab, teologi Arab, itu paralelnya dengan hipostasis atau persona. Bukan dengan sifat dalam pengertian bahasa Indonesia. Pandangan Mu'tazilah Allah itu kekal. Sifat-sifat Allah kekal. Kalau sifat-sifat Allah itu kekal, dan Allah kekal, maka ada banyak yang kekal. Ini pandangannya Mu'tazilah. Oleh karena itu dia menolak sama sekali Allah punya hipostasis. Allah tidak punya sifat-sifat. Karena kalau Allah kekal dan dia punya sifat-sifat, punya hipostasis dan juga kekal, maka ada banyak yang kekal. Ditolak sama pandangan Mu'tazilah. Jadi Allah berfirman dengan zatnya, bukan dengan hipostasis berfirman. Allah hidup dengan zatnya. Allah itu tunggal tanpa memiliki hipostasis, tanpa memiliki sifat, tanpa memiliki pribadi. Kristen, Allah kekal. Firman Allah kekal. Beda sama Mu'tazilah, firman Allah ciptaan. Tapi firman Allah itu di dalam Allah. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Artinya di mana ada Allah, firman Allah menyertai Allah. Karena firman Allah di dalam Allah, aku datang dan keluar dari Allah. Maka firman Allah satu esensi, satu substansi dengan Allah. Apa yang satu substansi, satu esensi dengan Allah? Wajib Allah. Jadi tidak ada 2 yang kekal. Firman Allah kekal. Karena firman Allah ada di dalam wujud Allah, yang kekal ya Allah. Karena kekekalan sang firman ada di dalam wujud Allah. Karena dia satu di dalam wujud Allah. Ini pandangan Kristen.